Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang syarat-syarat di dalam melaksanakan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu alaihi salatu wassalam jama'a bil madinati wa lam yankul annahu jama'a bi aqalli min arba'ina wattafaqana ala iqamatiha bil arba'ina famanidda'a iqamatuha biduni dzalika fa'alaihi dalilu ila akhirih. Wa minha, dan diantara syarat-syarat di dalam melaksanakan sholat Jum'ah, annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam jamaah, beliau berjamaah melaksanakan sholat Jumat bil madinati, di kota. Walam yankul, dan tidak ada satu ulama pun yang menukil annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, dia melaksanakan sholat jamaah dalam melaksanakan sholat Jumat bi aqalli, yang kurang min arba'ina, dari 40 orang. Karena kemarin disebutin di antara syaratnya itu adalah minimal 40 orang. Tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu sahabat pun yang menukil, yang mengambil atau mengeluarkan hadis tentang Nabi melaksanakan sholat Jumat itu kurang dari 40 orang. Wattafaqona, maka kami mufakat ala iqamatiha, untuk melaksanakan sholat Jumat bi arba'ina, minimal 40 orang. Itu dalilnya jamaah, ya. Pamanidda'a iqamatuha biduni dzalika, maka barang siapa yang mengerjakan sholat Jumat biduni dzalik, kurang dari 40 orang, fa'alaihi dalilu, maka orang tersebut harus nyari dalil hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi pernah mengerjakan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Karena para ulama tidak ada satupun yang menukil, yang mengambil dalil adanya Nabi mengerjakan sholat Jumat itu kurang dari 40 orang, ya. Tapi wanaqala, telah menukil anil imami Ahmad, dari Imam Ahmad ibnu Hambal, annahu, bahwasanya yustaratu, beliau Imam Ahmad mensyaratkan khamsina, 50 orang. Itu pendapatnya Imam Ahmad ibnu Hambal. Wahtaja bi hadisin, dan beliau berhujjah, beralasan dengan satu hadis. Wal jawabu, adapun jawabnya, annal hadisa, sesungguhnya hadis, fi rijalihi, di antara rijal-rijal, di antara perawi-perawi hadis yang diambil dalilnya oleh Imam Ahmad yang mengatakan sholat Jumat itu 50 orang, diantaranya siapa? Ja'far ibnu Zubair, salah satu rijalnya, perawi-perawi itu hadis. Kalau rijal itu ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya rijalul hadis, ya. Nah, dikatakan bahwasanya di antara perawi-perawi hadis yang diambil pendapatnya oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, di antaranya Ja'far ibnu Zubair, wahwa, sedangkan Imam Ja'far ibnu Zubair matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far ibnu Zubair, para ulama nggak mengambil untuk menjadi satu alasan. Kenapa? Lemahnya pendapat beliau, ya. Kan nanti begini jamaah, hadis itu bisa jadi soheh, hadis itu tingkatannya bisa jadi hasan, hadis itu tingkatnya bisa turun atau bisa naik, itu tergantung siapa? Rijalul hadisnya, ya.
omongannya betul dari Rasulullah, semuanya omongannya betul dari Rasulullah, tapi yang meriwayatkannya ini, yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi ini tergantung orangnya. Pertama, ada orangnya yang nggak tukang bohong, naik tuh derajatnya. Ada orang yang menyampaikan kecerdasannya kurang, itu turun derajatnya tuh hadis. Ada yang menyampaikan otaknya pinter, naik derajatnya ini hadis. Jadi bukan bukan omongannya Rasulullah salah atau benar, tapi siapa yang menyampaikan, rijalul hadisnya bagaimana. Nah inilah yang dikatakan salah satunya Ja'far ibni Zubair matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan oleh para perawi-perawi hadis. Ya, kenapa? Karena lemah di dalam perawiannya. Maka Imam Ahmad berdalil, karena begini jamaah, kalau untuk menjadikan satu hukum minimal hadis itu adalah harus hasan. Yang paling baik harus hadisnya hadis mutawatir. Hadis doib aja ulama udah nggak boleh menjadikan dalil untuk memutuskan satu hukum, menetapkan satu hukum. Itu nggak bisa. Kenapa? Doib, lemah soal itu hadis. Minimal banget hasan. Kalau paling bagus adalah derajatnya derajat hadis mutawatir. Kecuali kalau buat fadhail a'mal, buat penyemangat dalam ibadah, nah itu boleh, silakan hadis dhaif diambil. Kenapa? Karena bukan menentukan satu hukum, tapi buat memberikan semangat di dalam orang berlaksanakan satu ibadah. Maka disinilah salah satu penyebabnya. Saya nggak jelasin masalah hadisnya, yang penting ya apa yang diambil dalil oleh Imam Ahmad itu hadisnya adalah dhaif. Wa'lam, ketahuilah, anna syartal arba'ina, sesungguhnya syarat 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat disyaratkan lagi. Pertama, dari 40 orang itu syarat di dalam melaksanakan sholat Jumat. 40 orang ini disyaratkan lagi. Pertama, az-dzukuratu, harus laki-laki 40 orangnya semua. 40 orang, 39 laki, 40-nya perempuan, nggak sah sholat Jumatnya. Harus 40-40-nya orang laki. 2, at-taklif. Taklif itu adalah balik dan juga ya berakal. Isinya taklif, balik dan berakal. 40 orangnya harus orang balik. Gimana kalau 39 orang balik, satu anak kecil, kagak sah sholat Jumatnya. Berakal, ya. Yang kedua, 40 orang itu syaratnya harus berakal. Berarti kalau ada orang gila satu, nggak sah sholat Jumatnya. Kecuali gini, 40 orang balik, satunya anak kecil, berarti 41 boleh sholat Jumat. Tapi kalau 39 orang balik, satu anak kecil, kagak sah sholat Jumatnya. Begitu, jelas ya? Itu diantaranya jamaah. Yang ke berikutnya, syarat yang 40 itu adalah al-hurriyatu, yaitu sholatnya di Masjid Al-Hurriyah. Berarti di Mubarokah nggak sah. Masjid Al-Hurriyah, iya. Bukan jamaah ya, Al-Hurriyah maksudnya orang merdeka. Nah kalau di Al-Hurriyah dong ngumpul di Masjid Al-Hurriyah di sana di Tegal Parang ya. Artinya apa? Orang-orang merdeka. Kalau zaman sekarang udah nggak ada jamaah nih, perbudakan udah nggak ada ya. Ada budak nggak? Berisiknya kayak apa jamaah kalau lagi ngaji itu, masya Allah ya. Alhamdulillah tuh. Dan diantaranya nggak ada perbudakan udah, sekarang semuanya orang merdeka. Yang keempat, syaratnya orang yang melaksanakan, yang 40 orang itu yang melaksanakan sholat Jumat, wal iqamatu ala sabilit tawadduni, yaitu apalah? Orang yang tinggal dengan cara menetap. La yaz'anuna syita'an wala soifan, tidaklah dia berpindah-pindah tinggalnya baik di musim panas ataupun di musim dingin, illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Artinya apa? Yang 40 orang itu harus orang yang tinggal menetap di tempat tersebut. Kayak kita di Jakarta, orangnya tinggal di Jakarta udah.
Pergi nggak dia ke satu tempat? Pergi cuma satu hajat doang. Oh pengen jalan-jalan, oh pengen apa namanya, pengen tamasya, atau dia tinggal di Jakarta tapi kadang-kadang pulang ke kampungnya cuma sekedar pulang kampung. Selesai pulang kampung dia balik lagi ke Jakarta. Itu namanya mustautin termasuknya. Ya, al-iqamah, orang yang tinggal. Ala sabilit tawattun, itu boleh syaratnya. Berarti kalau ada orang yang tidak tinggal selama-lamanya atau tidak termasuk mustautin, walaupun ada jumlahnya 40 orang, maka tidak terhitung dari pelaksanaan sholat Jumat. Itu syarat jamaah. Di sini lebih ya, lebih nggak 40 orang? Lebih udah. Makanya sah melaksanakan daripada sholat Jumat. Minimal 40 orang, mustautin, orang yang tinggal. Yang dikatakan ini bukan di daerah Menteng Dalam doang. Ini orang Menteng Dalam, kampung Menteng Dalam, mustautinnya. Kalau dia pindah ke daerah Mampang bagaimana? Bukan mustautin dong, mustautin. Yang dikatakan mustautin itu satu kota. Jakarta, ya Jakarta, se-Jakarta dan nih, begitu maksudnya. Bukan hanya di Jakarta Selatan doang, tapi semua se-Jakarta. Ya. Beda namanya kalau kita udah keluar kota. Kemana nih? Ke Bogor atau keluar kota sono lagi jauhan, itu namanya udah bukan satu kota, udah beda. Nanti keterangannya beda lagi jamaah. Makanya kita nih yang sholat di sini, orang Menteng Dalam, kalau seandainya dia sholat Jumatnya di Jakarta Barat, mustautin bukan? Mustautin. Walaupun dia tinggalnya di Menteng Dalam, sholat Jumatnya di daerah Jakarta Barat, mustautin termasuk masih. Kenapa? Karena masih dalam satu wilayah, yaitu Jakarta. Begitu jamaah. Jelas? Jelas ya? Tuh syaratnya. Ala sabili tawatin. Dia nggak pindah syitaan wala soipan, baik musim panas atau musim dingin, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Pertanyaan saya jamaah, gimana orang yang kontrak? Hah? Orang yang ngontrak tuh gimana? Mustautin bukan? Lihat, dia ngontrak, dia tanya istrinya di mana, dia nyari duitnya di mana, dia pulang kampung apa kagak? Kalaupun dia pulang kampung, lebih lama mana dia tinggal di sini sama tinggal di kampungnya? Kalau memang dia lebih kenapa dia ngontrak? Karena belum mampu beli rumah, nggak bisa beli rumah. Kalau seandainya dia punya duit, dia bakal beli rumah, artinya bakal menetap di Jakarta. Mustautin hitungannya. Ya, hitungannya mustautin. Dia pulang kampung cuma sekedar pulang lebaran doang, selesai balik lagi ke Jakarta, maka itu dikatakan dia mustautin. Apalagi istrinya, anaknya, keluarganya semua udah pindah ke Jakarta, maka dikatakan dia mustautin sekalipun rumahnya dalam keadaan masih ngontrak. Kecuali, Pak, kenapa ngontrak nggak beli rumah? Saya sih Jakarta cuma sementara doang. Kenapa? Ada tugas dari kantor. Kan ada tuh penugasan dari kantor seperti itu ya. Nggak selamanya, dia cuma ditugaskan selama tinggal di berapa lama nih, nggak ketahuan juga berapa lamanya. Itu namanya nggak mustautin. Itu namanya kayak anak pesantren. Anak pesantren itu bukan mustautin. Kenapa? Karena selama dia belajar di situ dia tinggal. Nanti satu saat bakal pulang selama-lamanya. Nah, itu namanya bukan mustautin yang begitu. Itu namanya adalah mukim, orang yang tinggal tapi tidak mustautin. Itu beda. Begitu. Ya. Jelas perbedaannya. Itu diantaranya. Palatan akidu bil inasi, maka tidak terhitung yang 40 orang itu adalah al inas, perempuan. Ada perempuan sholat Jumat boleh sah, artinya tidak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi. Tapi orang perempuan tidak termasuk dari kategori yang 40, tidak menentukan daripada kesahannya pelaksanaan sholat Jumat secara keseluruhan. Buat dirinya tuh perempuan sah, tapi buat keseluruhan tidak menjadikan syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Begitu, paham ya? Buat dirinya sah, artinya apa? Sah tuh perempuan sholat Jumat, nggak perlu sholat zuhur. Udah selesai Jumat, udah nggak usah zuhur lagi.
tapi tidak menentukan sahnya sholat Jumat yang lain. Semasjid ini nih tidak terhitung yang 40, maka tidak menjadikan sahnya pelaksanaan sholat Jumat yang lain. Maka dikatakan palatan akid, tidak terhitung, tidak terikat, tidak tergolong yang namanya perempuan. Wala bisibyani, begitu juga anak-anak kecil, ya nggak terhitung. Wala bil abidi, begitu juga para budak nggak termasuk. Wala bil musafirina, begitu juga orang-orang yang dalam keadaan musafir. Kita keluar kota nih, ya kita keluar kota, terus di sono kita sholat Jumat, apakah itu termasuk hitungan yang 40 kita? Enggak. Kenapa? Karena kita bukan mukim, kita bukan mustautin, tapi kita dalam keadaan musafir. Ya, jelas ya, seperti itu jamaah. Wala bil mustautinina syitaan duna saifan, begitu juga tidak termasuk orang yang mustautin cuma di musim dingin doang, tapi di musim panas enggak. Bisa jadi jamaah, apa istilahnya tuh kalau orang pindah-pindah, nomaden. Ya, ada istilah tuh dalam istilah bahasa namanya nomaden, orang yang pindah-pindah. Ada kan, karena kalau di kita nggak ada jamaah. Ada tuh kalau dalam pelajaran dulu sekolah tuh ada nih, satu desa, satu kota, satu daerah lagi banyak nih makanannya, tuh orang pada tinggal di sini. Ntar makanannya habis, dipindah lagi ke tempat lain. Ya mungkin di negara lain ada begitu. Tuh namanya bukan mustautin. Ya, maka dikatakan yang mustautin itu mau dalam kondisi bagaimanapun dia nggak pernah pindah, di situ aja udah. Ya, kayak kita nih Pak, kita nggak bakal pindah, udah mau pindah kemana? Nggak bakal pindah. Ya kita di Jakarta aja udah mustautin namanya. Bakal pindah nggak Pak? Ya walau alam. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit, mau pindah kemana? Mau beli tanah di mana, mau bikin rumah kayak gimana, kan perlu duit. Makanya kayaknya enggak, ya silakan udah, itu namanya mustautin. Tapi kalau masih ada keinginan buat pindah, maka dia termasuk bukan mustautin. Kembali kepada diri kita masing-masing, kita termasuk ini mustautin atau bukan, yang tahu ya diri kita. Begitu kurang lebih ya. Waksuh, begitu juga sebaliknya. Wal gharib, ya, wal gharib, gharib itu perantau, orang yang suka merantau, orang yang suka berpergi-pergian. Idza aqama bi baladin, apabila dia tinggal di satu daerah, satu negeri, wattakhadhahu watonan, dan dia menjadikan tempat tinggal itu sebagai waton, tempat tinggalnya, saralahu hukmu ahlih, maka orang tersebut dihukumkan sebagai penduduk tersebut fi wujubil jum'ati, di dalam pelaksanaan sholat Jumat, wa illam yattakhid, sekalipun dia tidak menetap, bal akan tetapi azmuhu, ada keinginan arruju'u ila baladih, akan kembali ke tempat negeri asalnya, ba'da muddatin, setelah beberapa saat. Ya, artinya begini jamaah, kayak anak-anak kita yang di pesantren itu, dia dikatakan apa? Dia perantau tuh namanya, orang yang sedang merantau, orang yang sedang pergi. Tapi dia tetap tinggal di situ. Berapa lama? Ya tergantung dia belajarnya berapa lama. Maka orang yang seperti itu kayak anak-anak pesantren itu disebutnya apa? Mukim. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah orang tersebut dia berkewajiban sholat Jumat, berkewajiban sholat Jumat. Ya, sekali lagi, orang tersebut atau para santri itu wajib melaksanakan sholat Jumat, sekalipun dia tidak bakal menetap selamanya. Bal azamuhu arruju ila baladih, dia akan ada keinginan untuk kembali ke negerinya, ke kotanya, ba'da muddatin, setelah beberapa saat dia tinggal. 2 tahun, 3 tahun, tergantung dia belajarnya. 5 tahun, 6 tahun, selesai dia belajar, dia bakal pulang lagi. Maka kewajiban buat orang tersebut melaksanakan sholat Jumat. Yakhruju biha an kaunihi musafiron, maka orang yang perantau seperti itu dikeluarkan an kaunihi, keadaan orang tersebut musafiron, sebagai musafir, qasirotan yang pendek, kanat atau tawilatan, atau ya
apa namanya, orang yang musafir yang dalam kondisi lama, jaraknya lama. Kata jiri, sebagaimana pedagang. Kayak orang lagi berdagang, kemana nih? Ke satu negeri, satu daerah, ya. Dia pergi ke daerah, dia dagang, di bawah dagangan, dia usaha di sono. Bagaimana nih jadinya? Lihat, itu termasuk apa? Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu orang kan berdagang bukan sepekan dua pekan, bukan sebulan dua bulan, karena memang jarak dan juga apa namanya, transportasinya. Kalau sekarang jamaah orang pergi nih kemana? Jangankan ke Pulau Jawa, taruhlah dia keluar Jawa ke Sumatera bawa dagangan, berapa lama? Naik pesawat berapa jam? Kan begitu. Bawa dagangan sampai di sono nggak lama. Kecuali kalau memang dia mau dagangnya di sono berbulan-bulan, lama, maka termasuknya apa? Termasuknya orang begitu mukim. Bagaimana hukumnya? Wajib Jumat, tapi tidak terhitung yang 40. Paham? Ya, wajib Jumat tapi tidak terhitung yang 40. Tuh hadirin jamaah. Ya. Kenapa? Karena dia bakal balik. Dia bakal pulang. Ya, maka dikatakan adalah ya, baik itu perjalanan qasirotan kanat autowilatan, kata jiri sebagaimana pedagang, wal mutafaqohi, sebagaimana orang yang sedang bertafakuh, orang yang sedang belajar, walladhi yarhilu, yaitu orang yang pergi min baladihi, dari negerinya, min qillatil ma, karena kurangnya air. Bisa jadi kayak begitu ya, artinya memungkinkan buat dia melaksanakan daripada kewajiban dia sholat Jumat. Nah, ini hadirin jamaah, makanya artinya bahwa kewajiban-kewajiban sholat Jumat seperti itu bagi dia tetap ada, tapi tidak terhitung dari yang 40. Au khaufi zulmati, atau karena takutnya orang-orang yang berbuat zalim, qatalahum, yang akan qatalahumullah, yang akan membunuhnya. Summa azamahu, kemudian dia berkeinginan, yaudu, akan kembali, idzan faraja, apabila telah selesai amrohu, urusannya. Fahaulai, maka orang yang seperti itu la talzumuhul jum'ah, tidak wajib bagi mereka Jumat, wala tan'aqidu bihim, dan tidak terhitung bagi mereka alal asohi. Nah, beda lagi nih jamaah. Ini dikatakan kalau orang yang ya, pertama, orang yang pergi dari negerinya karena kekurangan air. Satu, sekali lagi nih, orang pergi dari tempat tinggalnya ke tempat lain karena kekurangan air. Yang kedua, orang pergi dari tempat tinggalnya karena takut di tempat dia tinggal nih lagi banyak orang zolim, orang dibunuh-bunuhin, dia nyari selamat, dia pindah ke negeri lain atau dia pindah ke tempat lain, tapi ada keinginan dia bakal balik. Nih dua orang ini nih, karena pertama karena nggak ada air atau takut dia dizolimin oleh orang lain sampai dia pindah ke negeri lain, ada keinginan orang ini akan kembali ke tempat asalnya. Kalau air di situ udah banyak, orang yang berbuat zolim udah kagak ada, maka orang seperti itu tidak wajib sholat Jumat, tidak terhitung dari yang 40. Bagaimana jadinya? Zohor, begitu aja udah. Sholat Jumat ya, kalau dia sholat Jumat sah, tapi tidak wajib bagi dia. Kayak anak kecil, kayak perempuan, orang perempuan sholat Jumat wajib nggak? Enggak, tapi sah. Makanya orang perempuan sholat Jumat, dia sekalipun sah, artinya nggak perlu sholat zohor, tapi nggak terhitung yang 40. Ya, silakan sholat Jumat, tapi nggak terhitung dari yang 40. Begitu juga orang yang berpergian, alasan tadi karena nggak ada air di kampungnya, atau kedua karena di kampung itu terjadi zolim, ya, penganiayaan semua orang, pengen nyari selamat, dia pindah dulu ke negeri lain, boleh, silakan. Tapi bagi orang tersebut di tempat itu tidak kewajiban sholat Jumat dan tidak terhitung dari yang 40 menurut pendapat yang paling sahih. Nah, itu aturan nih jamaah ya. Makanya kayak ini semua bagaimana caranya
kayak di kantor-kantor tuh, mohon maaf jamaah, kayak di kantor orang sholat Jumat, ya kan dia nggak tinggal di kantor itu, ya kan? Tinggal nggak dia? Lah gak ada, dia tinggal di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi masih wilayah Jakarta apa enggak dia tinggalnya, ya? Walau kan itu kantor ada di Jakarta, kalau masih dia tinggalnya di wilayah Jakarta, maka itu termasuk mustautin, termasuk orang yang sah melaksanakan sholat Jumat. Sekalipun umpama apa, kantornya di Sudirman, rumahnya di mana? Rumahnya di mana-mana di sini, ya kan? Nggak mungkin kantornya di Sudirman, rumahnya di Sudirman juga, kagak ada jamaah. Hebat banget dia, ya. Tapi dia tinggal di mana? Masih wilayah Jakarta. Bagaimana kalau di kantor itu dilaksanakan sholat Jumat? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan itu termasuk mustautin, dia tinggal di wilayah Jakarta, kantornya di Jakarta, dianya tinggal di Jakarta, walaupun tidak satu wilayah, bukan di Sudirman, tapi ditinggal di mana umpama di Jagakarsa, di soal pinggir-pinggiran lah Jakartanya umpama. Nah, silakan, tapi masih berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Jelas? Parun, cabang. Idza taqarraba qaryatani, apabila saling berdekatan dua kampung, fi kullin minhuma, setiap dua kampung tersebut, duna arba'ina, enggak sampai 40. Umpama nih kampung A jumlahnya 20 orang yang kewajiban sholat Jumat, kampung B sebelahan orangnya juga nggak sampai 40 yang kewajiban sholat Jumat, cuma berapa? 20. Kalau digabungin pas kan jadinya 40. Apakah boleh kita gabungin aja dah, Jumat ini di kampung A, Jumat besok di kampung B, atau bagaimana hukumnya nih kalau ada dua kampung yang berdekatan tapi tidak mencukupi pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kurang dari 40 orang? Bisifatil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna tadi tuh, laki-laki berakal, ya apa namanya, balik, huriyah dan lain sebagainya. Walau ijtama'u, kalau seandainya mereka berkumpul dalam satu tempat, la balagu, maka mereka akan sampai arba'ina, 40 orang. Yang tadi saya bilang nih, kampung A 40, kampung B 40. Kalau dijadiin satu kan jadi 40. Kenapa 20-20 jadi 40? Apakah wajib melaksanakan sholat Jumat? Lam tan'akid bihimul jumu'atu, maka tidak terhitung bagi mereka melaksanakan sholat Jumat. Nggak wajib bagi mereka melaksanakan sholat Jumat, walaupun kampungnya berdekatan. Kayak kita nih sama Depok ya, Depok Jakarta, bukan Jakarta ya. Kayak kita nih Jakarta sama Depok. Umpama orang Depok cuma ada 20 orang. Wajib kan ke Jakarta aja dia sholat Jumat? Nggak wajib mereka melaksanakan. Karena apa? Lantan akid, mereka nggak terhitung daripada kewajiban sholat Jumat. Wa in sami'at kullu qaryatin nida al-ukhra, sekalipun mereka mendengar azan dari masjid lain, masjid ini kedengeran, kampung ini masjidnya juga kalau diazan kedengeran dari kampung ini, lam tan akid, nggak wajib. Kenapa? Beda wilayah. Kalau kita nih Jakarta namanya satu wilayah. Maka kalau bilang Jakarta, Depok orangnya kurang melaksanakan sholat Jumat, cuma 39, umpama 39 dah kurang atau udah gua ambil dah dari Jakarta atau biar jadi 40. Nggak bisa, bagi mereka tidak kewajiban sholat Jumat. Begitu. Zohor udah, kalau nggak kewajiban sholat Jumat, ya dikit lagi tanggung saya habisin, ya. Li'annal arba'ina gaira mukimin, karena yang 40 itu bukan termasuk mukim fi maudhi'il jum'ati, pada tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi pelaksanaan sholat Jumat aturannya kayak begitu, nggak bisa di sembarangan, ya. Wa minha min surutil jum'ati wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai sini. Silakan, mungkin kalau mau ditanyakan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Nggak ada. Kalau buat kita semuanya, artinya di kampung kita nih, di mana aja itu udah memenuhi persyaratan pelaksanaan daripada sholat Jumat.
Tapi pertanyaannya, kita jamaah di masjid ini bikin Jumat, masjid sebelah sono bikin Jumat, sebelah sono lagi bikin Jumat, deket-deketan. Ya. Nah, itu yang jadi hukum bagaimana adat berbilang-bilangnya dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kalau memenuhi syarat kita semua dari 40 dan lain sebagainya. Tapi banyak masjid pada bikin Jumat. Apa jawabannya? Tungguin aja, insya Allah nanti ketemu jawaban dalam kitabnya. Ya, wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Yang pada sakit, ya keluarga kita, jamaah kita, termasuk tadi Ustadz Nalim izin katanya mau ngantar istrinya ke rumah sakit. Mudah-mudahan yang pada sakit, ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan daripada penyakitnya sehingga bisa beribadah kepada Allah. Orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dibangkitkan bersama anbiya wassuhada wassolihin. Dan mudah-mudahan dan keberkahan Fatihah, ya kita udah masuk di bulan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya dengan kita memperingati maulidnya Nabi, mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ya nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya, ya walaupun sedikit. Mari sama-sama jamaah kita, apa bahasa kita aja, cantolin, tahu cantolin, hubungin, ikat diri kita dengan memperingati maulidnya Nabi. Dengan apapun, kita punya uang seberapa ya masukin. Tujuan kita bukan buat apa-apa, tapi sebagai bukti cinta kita sama Rasulullah. Jangan sampai ngaku doang cinta sama Nabi, diajakin maulid pada nggak mau nyumbang. Naudzubillah min dzalik. Kita memperingati tujuannya buat apa? Mensiarkan ya Rasulullah. Mudah-mudahan ya dengan masuknya bulan maulid kita memperingati maulidnya Nabi, mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kita sama Rasulullah, dan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadin niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wali rizki ya radha kun lana musahila wabil khairi ya fata faftah lana wabil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.